Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan tentang aqidatu ahli sunnati wal jamaah al-firqah an-najiyah dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatihi. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jalla, dan aku berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu bermula dan akan kembali kepadanya, yakni turunnya dari Allah, dan pada hari kiamat kelak atau sebelum terjadinya hari kiamat Allah akan mengangkat Al-Quran kepadanya sampai tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. Wa annahu takallama bihi haqiqatan, dan bahwasannya aku berkeyakinan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, yakni Al-Quran, secara hakiki, bukan majaz, ya, tapi hakiki, nyata, bukan majaz. Wa anzalahu ala abdihi wa rasulih wa aminihi ala wahyih wa safirihi bainahu wa baina ibadih, dan Allah menurunkan Al-Quran itu kepada hambanya dan rasulnya dan kepercayaannya untuk menyampaikan wahyunya dan perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya, yaitu perantara dalam menyampaikan wahyu, bukan dalam ibadah, tetapi dalam menyampaikan wahyu. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Inilah di antara pembahasan yang terdapat di dalam risalah ini, yaitu penetapan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang Al-Quranul Karim, bahwasannya Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla, dan ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dan kesepakatan ulama. Dalil Al-Quran diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Dan apabila salah seorang kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia dapat mendengarkan kalamullah. Maka Allah sebut Al-Quran dengan kalamullah. Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini hal itu dan tidak melampauinya. Ahlus Sunnah mengatakan seperti ucapan Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Dan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah seluruhnya sepakat Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Serta mereka sepakat siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Jadi dua kesepakatannya.
Pertama, ahlu sunnah sepakat, ulama seluruhnya sepakat, Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, mereka juga sepakat, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Banyak nukilan kesepakatan ini, diantaranya dalam akidah ahlu sunnah yang ditulis oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ketika mereka berdua mengabarkan kesepakatan seluruh ulama yang mereka temui di seluruh negeri. Disebutkan, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung dengan satu kekufuran yang telah mengeluarkannya dari agama Islam, yakni kufur akbar yang menyebabkan murtad. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafirun. Dan barang siapa yang ragu dengan kekafirannya dari orang yang paham, dari kalangan orang yang sudah paham, ya, sudah paham bahwa dia kafir, maka dia pun kafir seperti orang itu. Siapa, dan ini kaidah umum, siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka dia juga kafir. Maka dia juga kafir. Apalagi membenarkan. Ini kaidah umum. Siapa yang ragu dengan kekafiran orang yang Allah kafirkan, maka dia juga kafir. Kenapa? Karena dia ragukan ayat-ayat Allah kalau begitu. Iya. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla fa waqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq fa huwa jahmi. Dan barang siapa yang mengatakan tentang kalamullah bahwasannya, barang siapa yang ragu, ya, bukan siapa yang mengatakan, ya, barang siapa yang ragu tentang kalamullah lalu dia tetap dalam keraguannya sehingga dia mengatakan saya tidak tahu apakah dia makhluk atau bukan makhluk, maka dia adalah jahmi. Maksudnya sama dengan sebelumnya. Iya, sama dengan sebelumnya. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sama dengan orang yang ragu makhluk atau bukan, hukumnya sama, kafir, jahmi, pengikut Jahmiyah. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan ulima wa buddi'a wa lam yukaffar. Dan barang siapa yang tawakuf, tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak pula mengatakan makhluk, karena jahil, belum mengerti, maka orang seperti ini diajari dan dibid'ahkan, namun tidak dikafirkan karena kejahilannya. Ini juga kaidah umum. Orang jahil tidak boleh dikafirkan. Termasuk penghalang kekafiran adalah al-jahal, kebodohan. Iya. Jadi jelas, ulama sepakat siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Sebagaimana ulama sepakat Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla. Serupa dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan annal Quran kalamullahi jalla sana'uhu wala ikhtilafa fihi baina ahli al-ilm wa man qala kalamullahi makhluk faqad kafar. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada perbedaan padanya antara ulama. Dan barang siapa yang mengatakan kalamullah itu makhluk, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan kalamullah itu makhluk, maka dia kafir. Iya. Kenapa? Karena kalamullah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan sifat Allah makhluk, maka berarti dia kafir, dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Di sini ada iskal mungkin. Orang beranggapan
Bagaimana dengan bacaan seseorang, ucapannya dia, atau tulisannya dia? Apakah itu yang dimaksud dengan kalamullah atau sifat Allah? Sehingga dari iskal tersebut, Al-Karabisi, salah seorang ahlul bid'ah, dia mengatakan lafzi fil Quran makhluk. Pelafasanku atau bacaanku terhadap Al-Quran makhluk. Ini sama dengan tulisanku terhadap Al-Quran makhluk. Bolehkah mengucapkan ucapan seperti ini? Jawabannya tetap tidak boleh. Jawabannya tetap tidak boleh. Dan mengatakan lafazku terhadap Al-Quran makhluk atau tulisanku terhadap Al-Quran makhluk, itu ada dua makna. Yang pertama adalah al-malfuz atau al-maktub, yang dilafazkan atau yang ditulis. Apa yang dilafazkan dan ditulis? Kalamullah. Kalamullah azza wa jalla. Kalamullah, kita katakan kalamullah adalah sifat Allah. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah talaffuzul insan. Perbuatan manusia itu melafazkan, atau perbuatan manusia itu menulis. Ini kalamullah atau makhluk? Jelas makhluk. Tetapi ulama melarang ucapan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tinggalkan itu. Betul dia makhluk, tetapi tinggalkan itu karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian alasan yang kedua kenapa dilarang? Karena itu bisa menjadi az-zari'ah, pengantar kepada ucapan Al-Quran makhluk. Tadinya dia mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Pada akhirnya dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk kalau begitu. Ini yang dikhawatirkan. Maka ucapan-ucapan seperti itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan ucapan-ucapan seperti itu. Kita berhenti di mana ahlu sunnah berhenti. Ahlu sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, sudah sampai di situ. Jangan diperpanjang. Selamat insyaallah ta'ala. Al-Quran kalamullah. Baik. Makanya Syekh mengatakan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dia bermulai dan kepadanya dia akan kembali. Yakni dari Allah. Allah yang mengucapkan. Kemudian dia akan kembali kepada Allah, yakni sebelum terjadinya hari kiamat. Maka akan diangkat seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi sampai tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Barulah terjadinya hari kiamat. Iya. Ini pembahasan tentang Al-Quran kalamullah. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah wa umin bi anna Allah fa'alun lima yurid. Dan aku beriman bahwasanya Allah mampu melakukan apa saja yang dia inginkan. Fala yakunu syai'un illa bi iradatihi. Maka tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendaknya, dengan keinginannya, dengan izinnya. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada satupun yang keluar dari kehendaknya. Walaysa syai'un fil alam yakhruju an taqdirihi.
dan tidak ada satupun di alam ini keluar dari takdirnya. Wala yasduru illa an tadbiri, dan tidak ada satupun yang terjadi kecuali berasal dari pengaturannya. Wala mahida li ahadin anil qadaril mahdud, dan tidak ada tempat lari bagi seseorang dari takdir yang sudah ditentukan. Wala yatajawazu ma khuttalahu fil lauhil mastur, dan seseorang tidak bisa melewati apa yang sudah tertulis baginya di Lauhul Mahfuz. Ini alhamdulillah sudah kita bahas kemarin ya. Seperti yang saya katakan kemarin, kita tarik ke atas pembahasannya karena berhubungan, yaitu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa a'taqidul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan aku berkeyakinan dengan keimanan terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini yang kita katakan sebelumnya mencakup keimanan terhadap hari akhir. Rukun iman yang kelima mencakup keimanan terhadapnya adalah mengimani seluruh yang terjadi setelah kematian, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uminu bi fitnatil qabri wa na'imi. Maka aku beriman dengan adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat terhadap penghuni kubur, dan juga nikmat kubur, sebagaimana juga azab kubur. Wa bi i'adatil arwahi ilal ajsadi, dan aku beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh kepada jasad-jasad, yaitu hari kebangkitan. Fayakumun nasu lirabbil alamina hufatan uratan gurla tadnu minhum syams. Lalu manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, dan tidak dikhitan. Matahari mendekat kepada mereka. Wa tunsabul mawazinu, dan mizan-mizan itu dibentangkan, yakni timbangan-timbangan. Wa tuzanu biha a'malul ibad, dan ditimbang amalan-amalan para hamba. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat timbangannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka. Wa tunsyarud dawawin, dan dibagikan catatan-catatan. Fa akhidun kitabahu bi yaminih wa akhidun kitabahu bi shimali. Maka ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Wa uminu bihaudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi arsatil qiyamah. Dan aku beriman dengan adanya telaga Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pelataran hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Aniyatuhu ada nujumis sama. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abadan. Siapa yang minum darinya satu tegukan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya setelahnya. Wa uminu bi anna sirata mansubun ala syafiri jahannam. Dan aku beriman bahwasannya sirat, yakni jembatan, diletakkan di atas permukaan jahannam. Yamurru bihan nas ala qadri a'malihim. Manusia akan melewatinya sesuai dengan amal-amal mereka. Wa uminu bi syafa'atin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan aku beriman dengan syafaat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diizinkan untuk memberi syafaat. Inilah kejadian-kejadian setelah kematian secara garis besarnya yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengabarkan kepada kita
Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang beliau yakini. Kita akan rinci insyaallah taala satu persatu. Ucapan beliau rahimahullah, wa a'taqidul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan aku berkeyakinan dengan keimanan terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Di sini ada pelajaran penting bagi kita bahwasannya urusan-urusan yang terjadi setelah kematian termasuk perkara gaib. Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan wahyu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak akal-akalan di dalam menetapkan apa yang terjadi setelah kematian. Itu semua adalah perkara-perkara tauqifiyah. Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepada kita. Akal kita tidak akan sanggup untuk menjangkaunya. Yang pertama beliau katakan, aku beriman dengan fitnah kubur dan nikmatnya. Yakni adanya fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat terhadap orang yang dikuburkan, orang yang sudah mati. Karena ruh itu setelah dicabut oleh malaikat, kemudian setelah seseorang itu dikuburkan, dikembalikan lagi ruhnya untuk ditanya oleh dua malaikat. Dan ini dalilnya berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Yang dimaksud ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat fi adzabil qabr. Turun tentang azab kubur. Yakni dikatakan kepada seseorang man rabbuk, fayaqul rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad. Rabbku adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad. Adapun orang kafir, maka dia akan mengatakan ha ha la adri. Ha ha, aku tidak tahu. Sedangkan orang munafik atau orang yang murtab, orang yang ragu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Hanya dulu aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikuti. Yakni maksudnya dulu dia berkeyakinan atau dia hanya ikut-ikutan di dalam berkeyakinan. Keyakinannya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dulu pernah mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikuti. Maksudnya kata para ulama, dulu ketika di dunia dia mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama kita yang mulia ini hanya sekedar ikut-ikutan, bukan berada di atas ilmu. Sehingga berdasarkan hadis ini ulama menjelaskan at-taqlid la yanfa fil aqaid. Sekedar taklid, ikut-ikutan, tidak bermanfaat bagi akidah seseorang. Harus benar-benar dibangun di atas dasar ilmu. Baru kemudian dia akan kokoh menjawab ucapan pertanyaan malaikat di kuburnya kelak. Oleh karena itu, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat, yakni tepat jawabannya terhadap pertanyaan malaikat. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan keimanan itu tidak akan mungkin dicapai tanpa ilmu. Ya, keimanan tidak akan mungkin dicapai tanpa ilmu. Keimanan yang benar tidak akan mungkin dicapai tanpa ilmu. Baik. Jadi malaikat akan menanyakan sebagaimana dalam hadis-hadis yang ma'ruf tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Kemudian ulama khilaf
Apakah pertanyaan ini khusus bagi umat Islam atau bagi seluruh umat? Maka yang benar ini bagi seluruh umat. Sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para syuhada yang mati berjihad di jalan Allah. Mereka terbebas dari fitnah kubur berdasarkan dalil-dalil yang ada. Termasuk yang dikhilafkan para ulama tentang penamaan dua malaikat dengan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir namanya, kalau kita samakan dengan kata munkar yang biasa kita ucapkan, itu berkonotasi jelek, munkar. Iya. Tetapi ini adalah sahih, hadisnya sahih tentang penamaan dua malaikat dengan Munkar dan Nakir. Diriwayatkan Ibnu Hibban dengan sanad la ba'sa bihi. Demikian pula disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Adapun makna Munkar dan Nakir di situ, maknanya adalah makna yang baik. Maksudnya dinamakan demikian karena manusia itu kaget, ya, sehingga mereka mengingkari malaikat itu. Dia kaget, saking takutnya ditanya oleh malaikat itu, diuji oleh malaikat itu. Maka sehingga dinamakan Munkar dan Nakir dari sisi manusia, kaget melihat mereka. Jadi bukan bermakna jelek. Baik. Demikian pula terdapat dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran was Sunnah dan juga ijma' ulama tentang adanya azab kubur dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Neraka ditampakkan kepadanya pada pagi dan petang hari, dan setelah terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan bala tentara Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Ini jelas. Dua azab disebutkan di sini. Pertama, azab pada pagi dan petang hari. Kemudian setelah itu dikabarkan tentang azab setelah hari kiamat. Berarti yang pertama maknanya adalah azab kubur. Dan ini sekaligus dalil, orang yang mati dimanapun, dia akan ditanya oleh malaikat dan akan mendapatkan nikmat atau azab kubur. Apakah dia dikubur di tanah, ataukah di lautan, ataukah hilang terbakar, dan lain sebagainya. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, namun mereka tetap mendapatkan azab kubur. Dan di sini ada satu peringatan bagi kita tentang Fir'aun yang menentang Rasul yang diutus kepada mereka. Inna arsalna ilaika rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul. Kama arsalna ila Fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, lalu dia diazab dengan azab yang pedih. Inilah akibat menentang Rasul yang diutus kepadanya. Dan ulama menjelaskan, Fir'aun diberikan azab karena menentang Rasul dengan 3 azab. Yang pertama, dia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah dengan azab, yakni ditenggelamkan. Yang kedua, dia mendapatkan azab kubur. Yang ketiga, dia mendapatkan azab di akhirat kelak, karena dia menentang Rasul yang diutus kepadanya. Baik. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yaitu tentang 2 orang yang sedang diazab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan dan beliau bersabda, "Innahuma la yu'azzaban." Sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dan mereka tidaklah diazab karena perbuatan dosa yang sulit ditinggalkan. Ya.
Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamsi bin namimah atau yas'a bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, dia mendapatkan azab kubur karena dia suka melakukan adu domba, namimah. Wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulih. Adapun salah satu dari keduanya tidak menghalangi percikan air kencing mengenai dirinya. Percikan air kencingnya sendiri mengenai dirinya. Lalu dia gunakan pakaiannya untuk beribadah kepada Allah, maka ini termasuk sebab mendatangkan azab kubur. Iya. Ini jelas adanya azab kubur, sebagaimana juga nikmat kubur. Seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang panjang, yaitu tentang nikmat kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin ketika dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, an saddaqa abdi, maka dia telah jujur dalam ucapannya, dia telah benar. An sadaqa abdi, dia telah benar. Fa afrashuhu minal jannah, lalu para malaikat menghamparkan baginya permadani dari surga. Wa albasuhu minal jannah, dan memakaikan baginya pakaian dari surga. Wafrahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan baginya pintu ke surga. Yani dia bisa melihat sampai ke surga. Inilah hadis yang menjelaskan tentang adanya nikmat kubur. Jadi kubur itu walaupun kelihatan sempit, kelihatan mengerikan bagi orang-orang yang beriman, malah dia bisa menjadi raudatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Iya. Bahkan disebutkan fayatihi min rauhihi wa tibiha, datang kepadanya yakni aroma yang harum dari surga, ya. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basarihi, dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandangnya. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Kuburan yang sempit itu bagi orang-orang kafir disempitkan lagi. Adapun bagi kaum mukminin Allah luaskan sejauh mata memandang. Ini sesuatu yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Walaupun kalau secara akal mungkin kita lihat ini mustahil. Kalau kita bongkar kuburannya tetap begitu aja. Namun apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita imani, dan itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik. Kemudian termasuk yang dikhilafkan para ulama, apakah azab kubur ini atau sebaliknya nikmat kubur itu mencakup jasad saja atau ruh saja atau kedua-duanya. Yang benar insyaallah taala berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah mencakup ruh dan jasadnya. Tidak ada perincian di dalam dalil-dalil, ya, sehingga maknanya umum, mencakup ruh dan jasadnya. Iya. Dan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala pernah ditanya, kemana ruh setelah manusia dimatikan? Ruhnya kemana? Maka dalil-dalil menjelaskan seperti dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib. Antum bisa baca hadis tersebut dalam Musnad Imam Ahmad, juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Itu hadis yang panjang sekali menjelaskan tentang perjalanan ruh. Bahwasannya ruh seorang mukmin itu diangkat sampai ke surga dan terus dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh seorang mukmin. Kemudian setelah dia dikuburkan, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya untuk ditanya. Kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa ruh orang mukmin adalah burung
yang bergantungan di pohon-pohon surga. Ya. Ini bagaimana menjamak hadis-hadis ini. Dikatakan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, setelah ruhnya menghadap Allah, kemudian dia dikuburkan, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Kemudian ada hadis, ruhnya orang-orang mukmin itu adalah burung-burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Iya. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak, Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Dan kalau Allah berkehendak, Allah letakkan lagi ruhnya di surga, di pohon-pohon surga bagaikan burung-burung. Adapun ruhnya para syuhada, mereka berada di paruh burung-burung hijau. Mereka berada di paruh burung-burung hijau. Ini khusus kemuliaan bagi para syuhada. Iya. Adapun ruhnya orang-orang kafir, ketika dicabut dari jasadnya, maka malaikat yang membawa ruhnya mengangkat dia sampai ke langit, namun pintu langit tidak akan dibukakan baginya. Pintu langit yang pertama tidak akan dibukakan baginya, sehingga ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Dan dia terus berada di kuburnya sampai hari kiamat, dia mendapatkan azab kubur. Yang kuburnya itu akan menjadi salah satu dari jurang-jurang neraka sampai hari kiamat. Itu ruhnya orang kafir, nggak kemana-mana, di situ aja dia. Iya. Demikian kesimpulan hadis-hadis yang berbicara tentang ruh mukmin maupun kafir. Wallahu taala alam. Kemudian setelah itu, apa ucapan Syekh? Tentang kembalinya ruh ke jasad. Namun kita tambahkan faidah biar lebih berurut. Pembahasan setelah kematian yang kedua, tadi setelah fitnah kubur, nikmat dan azabnya, itu yang pertama. Yang kedua tentang an-nafakhat, ya, tiupan-tiupan. Tiupan sangkakala. Ulama menjelaskan tiupan sangkakala itu ada 3. Yang pertama, tiupan al-faz'u, untuk mengagetkan, seperti disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-87. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan pada hari ditiup sangkakala, maka kagetlah semua yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang Allah kehendaki. Ini tiupan yang pertama. Belum mematikan, baru mengagetkan. Iya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, malaikat yang ditugaskan untuk meniup itu, saat ini sangkakala itu sudah berada di depan mulutnya. Dan sambil dia melihat ke arsy Allah, menunggu kapan diperintahkan. Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan untuk mematikan, yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis sur fa sa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Maka ditiup sangkakala, lalu matilah yang di langit maupun yang di bumi, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, atau siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jadi malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi mati, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Adapun tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan. Dalam lanjutan ayat Az-Zumar 68, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan tiupan yang berikutnya, maka tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dan menunggu, yakni menunggu hisab. Baik. Pembahasan yang ketiga tentang kejadian setelah kematian, berkata Syekh rahimahullahu taala, "Wa bi i'adatil arwahi ilal ajsad." Dan aku beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh kepada jasad-jasad. Fayaqumun nasu li rabbil alamin hufatan uratan gurla tad'u minhum syams.
Maka manusia kemudian berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, dan tidak dikhitan. Matahari mendekat kepada mereka. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih, seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan auratan gurla." Manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, tidak menggunakan sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Sebagaimana Allah ciptakan mereka pertama kali, Allah kembalikan mereka seperti awal penciptaannya. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kemudian kata Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, wanita dan laki-laki seluruhnya dibangkitkan bersama-sama, saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Ini ceritanya keheranan. Bertelanjang, laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama. Apakah mereka saling melihat satu dengan yang lainnya? Malu tentunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, perkaranya lebih berat dibanding mereka melihat satu dengan yang lainnya. Artinya sudah enggak sempat lagi melihat yang lain, karena masing-masing menghadapi situasi yang sangat berat, yaitu mempertanggungjawabkan setiap yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Iya. Adapun tentang didekatkannya matahari, disebutkan dalam hadis syafaah yang panjang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadnu minhum syams, dan matahari didekatkan kepada mereka. Demikian pula dalam hadis Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatis syams minal ibad hatta takuna qadra mail atau mailain." Apabila hari kiamat matahari didekatkan kepada para hamba sampai seukuran 1 mil atau 2 mil, qala fatasharuhum syams fayakununa fil irqi ka qadri a'malihim, maka matahari kemudian membuat mereka panas sehingga mereka berada dalam keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar amalan mereka. Minhum man ya'khudhu ila aqibai, di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua tumitnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila haqwai, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum man yaljamuhul irq iljaman, man yuljimuhul irq iljaman, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Wal iyadzu billah. Ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Adapun kaum mukminin ketika itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi zilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam naungan-naungan dan berada di dalam mata air. Iya. Jadi inilah yaum, satu hari, yauma la dhilla illa dhillullahi azza wa jalla. Hari yang tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang beliau kabarkan tentang kejadian pada hari kiamat, wa tunsabul mawazin, dan dibentangkan mizan-mizan, timbangan-timbangan. Wa tuzanu biha a'malul ibad, lalu ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba. Wa man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri, dan mereka di jahanam kekal. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala
surat Al-Mu'minun ayat ke-102 sampai 103. Iya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya mizan. Adapun Mu'tazilah mengingkari. Dan dinisbahkan pendapat kepada Imam Mujahid rahimahullah bahwa beliau mengatakan mizan yang dimaksud adalah keadilan Allah, bukan mizan secara hakiki, tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau seakan-akan beliau bermaksud bukan mizan yang hakiki, namun yang dimaksud adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar, ulama sepakat, ya, ulama sepakat, kecuali Imam Mujahid rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud timbangan di situ adalah timbangan secara hakiki, bukan majaz, timbangan yang hakiki. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat yang marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mizan itu lahu kiffatan walisan. Dia memiliki dua sisi timbangan dan memiliki lisan. Iya, memiliki dua sisi timbangan dan memiliki lisan. Seperti apa dua sisi timbangannya? Kok ada lisannya juga? Itu kita tidak tahu seperti apa bentuknya, karena tidak dikabarkan kepada kita. Cukup kita mengimani seperti itu adanya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar, dia adalah mizan secara hakiki. Dan dalil-dalil menyebutkan yang ditimbang itu ada tiga bentuk atau ada tiga perkara. Pertama, amalan-amalan manusia. Amalan-amalan manusia ini sudah pasti ditimbang. Ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa dua kalimat tersebut? Apa akhi? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di mizan timbangan. Ini diantara dalil yang menunjukkan amalan ditimbang. Ucapan kita subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim ringan, namun kalau ditimbang berat sekali dalam timbangan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang adalah manusianya itu sendiri. Manusianya itu sendiri. Seperti dalam hadis Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika orang-orang mentertawakan kecilnya kaki atau betisnya Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud satu hari diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pohon, ya, untuk mengambilkan sesuatu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakaiannya ditiup angin, terlihat betisnya kecil. Ya, Ibnu Mas'ud orang yang kurus. Maka orang yang melihatnya tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Atadhakuna min diqqati saqaihi walladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizani yaumal qiyamah asqalu min Uhud." Apakah kalian mentertawakan kecilnya dua betisnya? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dua betisnya itu pada mizan timbangan di hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Subhanallah, seorang sahabat yang mulia. Jadi manusia sendiri itu ditimbang. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang apa? Catatan-catatan amalan. Ya, yang pertama amalannya, yang kedua orangnya, yang ketiga catatan amalannya. Itu juga ditimbang. Seperti dalam hadisul bitaqah. Hadis sahih tentang al-bitaqah. yakni seorang yang mempunyai catatan dosa sebanyak 99 catatan. Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Sampai dia sudah putus asa, ya, nggak mungkin selamat. Lalu dikeluarkan satu kartu, satu amalan kebaikan yang dia miliki hanya dalam satu kartu, ditimbang dengan 99 catatan amalannya, dan setiap satu catatan sejauh mata memandang. Tetapi
fatashatil kasijillat wa saqulatil bitaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 99 catatannya itu lebih ringan dan kartunya itu lebih berat. Kenapa? Karena kartunya itu tertulis la ilaha illallah, itulah satu-satunya amalannya yang lebih berat daripada 99 catatan kejelekannya. Iya. Jadi catatan yang ditimbang. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, ini poin yang kelima, wa tunsyarud dawawin fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi. Dan dibagikan catatan-catatan. Maka ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan catatannya atau kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakangnya, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka dia akan berteriak celaka dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala wal iyadu billah. Ini disebutkan ada yang ambil dari kanan, ada yang ambil dari belakang. Dalam ayat yang lain disebutkan dia mengambil dengan shimal. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, maka maknanya adalah dia diambil dengan tangan kiri dari arah belakang. Iya. Jadi dikumpulkan dua ayat tersebut, diambil dengan tangan kirinya dari arah belakangnya. Adapun yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan berarti dari arah depannya. Kemudian yang berikutnya, wa uminu bi haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi arsatil qiyamah. Dan aku beriman dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di pelataran hari kiamat. Di mana itu pelataran hari kiamat? Adanya di al-ardul mubaddal, bumi yang digantikan, ya. Bumi yang sebelumnya hancur, kemudian Allah gantikan dengan bumi yang baru. Disitulah terletak telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan di surga. Adapun di surga itu adalah sungai Al-Kautsar dan itu beda. Sebagaimana akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abadan. Siapa yang meminum darinya tidak akan pernah haus setelahnya selama-lamanya. Di sini bercerita tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dalam keadaan kehausan yang luar biasa, terutama orang-orang kafir. Kaum muslimin juga haus. Namun yang lebih haus lagi adalah orang-orang kafir. Sebagaimana Allah menyatakan, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami giring mujrimin, orang-orang berdosa itu, ke neraka jahannam dalam keadaan kehausan. Dalam keadaan kehausan mereka butuh minum. Ya, bisa kita bayangkan, waliyadzubillah, kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari didekatkan, panas tentunya. Dan manusia menunggu dalam keadaan yang lama. Ya, lama sekali menunggu catatan, menunggu hisab. Mereka dalam keadaan sangat-sangat kehausan. Maka mereka butuh minum. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin tunjukkan kemuliaannya. Beliau diberikan telaga khusus. Telaga khusus bagi umatnya. Ini khusus bagi umatnya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi selain umatnya. Iya. Dan beliau mampu mengenal siapa umatnya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut itu sangat banyak sekali sampai pada derajat mutawatir. Ya. Sampai pada derajat mutawatir. Hadis-hadis
tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai derajat mutawatir. Iya. Jadi tidak diragukan lagi. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi tuluhu syahrun wa irduhu syahrun." Telagaku panjangnya sebulan perjalanan dan lebarnya sebulan perjalanan. Artinya apa? Bentuknya kotak segi empat ya. Panjang lebarnya sama. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Dalam riwayat yang lain, ma'uhu asyaddu bayadan minal warik. Airnya lebih putih daripada perak. Raihatuhu karaihatil misk. Dalam riwayat Bukhari, wanginya seperti wanginya misk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushkhabu fihi minal kautsar mizaban. Dalam riwayat Muslim, dialirkan ke telaga tersebut dari al-kautsar dengan dua aliran. Ya, dengan dua aliran. Inilah hadis yang menunjukkan beda antara al-haud dengan al-kautsar. Al-haud adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di arasatil qiyamah, pelataran hari kiamat, yakni di al-ardul mubaddal, bumi yang Allah gantikan setelah dihancurkan bumi sebelumnya dan manusia dibangkitkan di situ. Disitulah al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalir dua aliran dari al-kautsar. Dari al-kautsar mengalir dua aliran ke telaga tersebut. Disitulah manusia meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ada orang-orang yang terhalangi. Ada orang-orang yang terhalangi dari meminum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika mereka sudah mendekat ke telaga tersebut, dalam keadaan mereka kehausan, maka tiba-tiba mereka dihalangi, tidak bisa mendekat. Tidak bisa mendekat di situ. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Umatku, umatku." Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kematianmu. Ya, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kematianmu. Ulama di situ ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan mereka adalah sahabat yang murtad. Ya, yang dulu pernah bersahabat kemudian dia murtad. Yang kedua mereka adalah kaum munafikin. Yang ketiga adalah ahlul bid'ah. Dan lafaz yang sangat mendekati adalah ahlul bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kematianmu. Diada-adakan hal-hal yang baru dalam agama. Ini peringatan bagi kita bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita, "Wa inni la asuddun nasa anhu kama yasuddur rajul ibilan nas an haudih." Dan sungguh aku menghalangi manusia dari meminum di telaga tersebut seperti seseorang yang menghalangi onta-onta, ya, onta-onta orang lain minum dari telaganya. Maka sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin?" Ya Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada hari itu? Maksudnya yang dihalangi tadi adalah selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pun bertanya, "Bagaimana engkau mengenal kami ketika itu ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Na'am, iya, aku mengenal kalian lakum sima. Laisa li ahadin minal umam tariduna alayya gurram muhajjalin min atharil wudu." Karena kalian memiliki tanda. Tidak ada satupun dari umatku yang datang kepadaku kecuali ada tanda gurram muhajjalin, ya, putih bersinar, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Maka ini termasuk amalan yang akan
dengan itu seseorang bisa meminum ya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, "Fihi mizabani minal jannah, man syariba minhu lam yadma." Pada telaga tersebut ada 2 aliran dari surga. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan juga ulama menjelaskan tentang telaga yang dimiliki oleh para nabi yang lain. Jadi setiap para nabi juga memiliki telaga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dalam At-Tarikh, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah. Dan mereka saling berbangga siapa yang paling banyak meminum telaga dari telaga masing-masing. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Dan aku berharap aku yang paling banyak yang datang meminum dari telagaku. Baik. Ini pembahasan yang ke-6 dari kejadian setelah kematian. Pembahasan yang ke-7 adalah tentang al-hisab. Ya. Ini tidak disebutkan oleh Syekh, namun maknanya sudah mencakup. Kita tambahkan sekilas bahwa hisab itu sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, termasuk keimanan yang sangat penting terhadap hari akhir, adanya penghisaban. Adanya penghisaban. Manusia terbagi menjadi 4 golongan di dalam penghisaban. Yang pertama, yang mendapatkan hisabu takririn. Hisab untuk sekedar menetapkan bahwa mereka termasuk penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir. Yang kedua, hisab muwazanah bainal hasanat was sayyi'at. Hisab untuk menimbang antara kebaikan dan keburukan. Nah, di situ ada 2 bentuk. 2 bentuk manusia. Ini bagi kaum mukminin dan ini terbagi 2. Yaitu man yuhasabu hisaban yasira. Mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian yang kedua, sekaligus poin yang ketiga, man yunaqashul hisab. Orang yang didebat dalam hisabnya. Dan ini bahaya. Ya, bahaya baginya. Ini kaum mukminin yang lebih berat timbangan kejelekannya. Kemudian yang keempat, man la yuhasab. Mereka yang tidak dihisab sama sekali. Yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, pada umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin. Siapa mereka itu? Humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Baik ruqyah syar'iyyah maupun ruqyah syirkiyah, mereka tidak minta sama sekali. Dan tidak melakukan pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Dan mereka tidak melakukan tatayyur, ya merasa sial, takut sial, yakni mencakup semua bentuk syirik. Mereka menjauhi semua bentuk syirik, besarnya maupun kecilnya. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi 4 golongan. Ya, semuanya 4 golongan. Kaum mukminin tadi terbagi 2. Ada yang hisabnya lebih berat timbangan kebaikannya. Yang kedua, ada yang lebih berat timbangan kejelekannya. Baik. Kemudian yang ke-8, kata Syekh rahimahullahu taala,
Wa uminu bi anna as-sirata mansubun ala syafiri jahannam yamurru biha an-nasi ala qadri a'malihim. Dan aku beriman bahwasannya as-sirat, jembatan, dibentangkan di atas permukaan jahannam. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang merangkak sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya atau disampaikan hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Dan bumi seluruhnya, 7 lapis bumi, di dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit seluruhnya dilipat-lipat dengan tangan kanannya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Fa aina an-nasu yawma idzin ya Rasulullah?" Kalau begitu, di mana manusia ketika itu ya Rasulullah? Qala hum ala jisri jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan jahannam. Seluruh manusia ketika itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya jahanam. Ya, maksud saya dibayangkan bukan ditetapkan ya. Ya, kita bisa dari sini mengetahui besarnya jahanam. Adapun mencapai bagaimana bentuknya secara hakiki tentunya tidak bisa. Kita tidak mampu, akal kita enggak mampu. Cuman dari sini kita ketahui bagaimana besarnya neraka jahanam itu. Seluruh manusia berada di atas jembatan itu. Ya. Seluruh manusia berada di atas jembatan itu pada hari kiamat. Ketika langit dan bumi sudah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dari jembatan tersebut. Dan ini makna firman Allah, "Wa in minkum illa wariduha." Dalam surat Maryam ayat ke-71. Dan tidaklah ada dari kalian kecuali dia pasti melewatinya. Yakni melewati jembatan di atas jahanam tersebut. Tidak ada dari kalian kecuali pasti melewatinya. Dan jembatan itu ada 2. Itu yang pertama. Disebut dengan jisir, ya, jisir jahannam. Itu yang dimaksud dalam surat Maryam ayat ke-71. Kemudian jembatan yang kedua adalah al-qantarah, yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar." Kaum mukminin diselamatkan dari neraka. Lalu mereka tertahan di atas jembatan yang terdapat di antara surga dan neraka. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din madzalim kanat bainahum fid dunya. Maka disitulah diqisas, diadakan pembalasan qisas antara satu dengan yang lainnya, kezaliman-kezaliman yang ada pada mereka di dunia. Hatta idza huzzibu wa nuqqu, sampai ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Itu jembatan yang kedua yang terletak di antara surga dan neraka. Di situ berkumpul kaum mukminin yang memiliki urusan kezaliman antara satu dengan yang lainnya, diselesaikan di situ. Iya. Itu tentang sirat. Yang ke-9, ini yang terakhir dari ucapan Syekh tentang ma yakunu ba'dal maut, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kata beliau rahimahullahu taala, wa uminu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa annahu awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Dan aku beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan yang pertama diizinkan untuk memberi syafaat. Wala yunkiru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'ah wad dhalal. Dan tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ahlul bid'ah dan kesesatan. Ini pembahasan tentang syafaat. Syafaat itu secara bahasa maknanya adalah az-zauj, yang berpasangan, diddul witir. Lawannya adalah al-witir, yang ganjil, atau al-fard, yang tidak ada pasangannya. Adapun maknanya adalah at-tawassut fi jalbil khair au daf'id dur, menjadi penengah untuk memberikan kebaikan atau menolak kemudaratan. Jadi penengah. Iya, jadi penolong di dalam meraih kebaikan atau menolak kemudaratan. Makanya istilah syafaat kadang bisa digunakan syafaat di dunia ataupun syafaat di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. yakni menolong orang, menjadi penengah. Seseorang yang memiliki urusan, kita memiliki kemampuan untuk menolongnya, menjadi penengah baginya untuk menyelesaikan urusannya dengan orang lain, itu namanya syafaat, syafaat kepadanya. Seperti dia kesusahan misalkan, ya, dia kesusahan, butuh dana, dia nggak mau meminta kepada orang, kita berikan syafaat. Ya, kalau kita kenal ada orang yang mampu membantu, katakan kepada dia, ya akhi, ada saudara kita yang perlu bantuan. Antum kalau mampu tolong dibantu. Itu namanya kita memberi syafaat. Kita memberi syafaat kepada dia. Atau urusan ke pemerintah, ya, ada saudara kita perlu mengeluarkan perizinan, ya, untuk satu kebaikan, proyek kebaikan sulit. Maka kalau kita kenal orang-orang di pemerintahan untuk memberikan kemudahan, kita bantu, kita hubungi untuk diberikan kemudahan. Itu namanya memberikan syafaat. Jadi kalau yang diberikan syafaat kebaikan, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Demikian pula sebaliknya, kalau yang diberikan syafaat adalah kejelekan, maka orang yang memberi syafaat juga termasuk dalam kategori orang yang ta'awun, tolong menolong di dalam dosa. Baik. Maka di sini Syekh mengabarkan kepada kita akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang beliau yakini, yaitu beriman dengan adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah jelas tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa bentuk. Yang pertama asy-syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, ya, syafaat yang terbesar yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, manusia dan jin pada hari kiamat. Ketika mereka tinggal pada hari kiamat tersebut, ya, setelah dihancurkannya bumi ini dan mereka dibangkitkan, maka mereka diam dalam waktu yang sangat panjang. Kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari yang waktunya senilai 50.000 tahun. Jadi kiamat itu bukan sesuatu yang singkat. Iya. Setelah dihancurkannya bumi ini dan mereka dibangkitkan kembali, maka mereka menunggu selama 50.000 tahun. Dalam kondisi itu tadi, matahari didekatkan kepada mereka, ada yang tenggelam dengan keringatnya, iya, dalam keadaan yang sangat panas, dalam keadaan kehausan. Mereka menunggu, bukan menunggu masuk surga, masih menunggu hisab, ya, belum juga dihisab. Maka saat itu mereka sudah tidak tahan lagi, mereka pun mendatangi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti yang disebutkan dalam hadis syafaat yang panjang.
para nabi dan rasul yang didatangi, Nabi Adam, Ibrahim, Musa dan Isa, semuanya menolak untuk memberikan syafaat. Lalu terakhir mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ana laha, memang aku yang dijanjikan. Memang aku yang dijanjikan untuk memberikan syafaat kepada kalian. Ini disebut dengan asy-syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar, yaitu memberikan syafaat kepada seluruh manusia dan jin agar segera dihisab, agar dimulai penghisaban terhadap mereka. Iya. Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga Allah membangkitkanmu dengan maqam mahmuda. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Maksudnya adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Sebagaimana syafaat beliau, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Daud. Dan syafaat ini ada dua bentuk, yaitu syafaat kepada orang yang sudah berhak masuk surga, sudah berhak masuk neraka sehingga dia tidak jadi masuk neraka karena adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dia sudah berhak masuk neraka. Kenapa? Karena timbangan kejelekannya lebih berat. Maka dia diberikan syafaat untuk masuk surga. Yang kedua, yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dikeluarkan lagi. Iya, ini dua bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar. Baik. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana di akhir hadis Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum, qala anta minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam 70.000 orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau bagian dari mereka. Ini kata para ulama, syafaat beliau terhadap Uqashah bin Mihsan agar termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi SAW kepada sebagian penghuni surga agar diangkat kedudukannya lebih tinggi lagi. Dan ini disepakati para ulama, termasuk ijma' para ulama, ada syafaat seperti ini. Ada syafaat seperti ini. Penghuni surga yang sudah masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi lagi diangkat derajat mereka. Kemudian yang kelima, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Kebaikan dan kejelekannya sama. Mereka itulah yang disebut dengan ashabul a'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Iya. Ashabul a'raf, di atas a'raf itu ada orang-orang yang mengetahui tanda-tanda penghuni surga dan penghuni neraka. Ya. Jadi mereka berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Karena kebaikan dan kejelekan mereka sama. Maka Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam surga. Mereka masuk ke dalam surga. Kemudian yang keenam, syafaat Nabi SAW kepada seluruh penghuni surga agar dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW yang pertama masuk ke dalam surga, beliau yang pertama memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian yang ketujuh,
syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib agar diringankan azabnya. Agar diringankan azabnya. Sampai disebutkan dalam hadis, azabnya Abu Thalib diringankan sehingga hanya diberikan azab 2 buah api yang diletakkan di kakinya dan membuat otaknya mendidih. Iya, dan Abu Thalib menyangka itulah azab yang paling berat, padahal dia memiliki azab yang paling ringan. Iya, itu karena jasa-jasanya di dunia sehingga Allah izinkan untuk diberikan syafaat sekedar untuk mengurangi azabnya, namun tidak sampai mengeluarkannya dari neraka. Waliyadzubillah. Iya. Inilah 7 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirinci para ulama, ya. Jadi tadi 7 poin, namun hakikatnya 8, sebab tentang pelaku dosa besar itu ada 2 bentuk yang sama timbangan kebaikannya, yang belum masuk neraka, atau yang timbangan kejelekannya lebih berat, yang belum sempat masuk neraka dan yang sudah masuk neraka. Jadi kalau dirinci semuanya 8 bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hak untuk memberi syafaat kepada para malaikat. Demikian pula para nabi dan kaum mukminin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa rahmatu arhamar rahimin. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, kaum mukminin memberikan syafaat, sehingga tidak tersisa kecuali rahmat yang paling penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka fayamurullahu taala biaqwamin finnar lam ya'malu khairan qat ay yakhruju. Allah merintahkan, ya. Saat itu semua sudah memberikan syafaat, tidak tersisa lagi kecuali rahmat Allah yang bisa menyelamatkan penghuni neraka yang masih bertauhid, yang masih ada iman. Maka Allah memerintahkan untuk dikeluarkan dari neraka orang-orang yang masih ada iman, namun tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun, tidak ada kebaikannya tapi masih beriman, untuk dikeluarkan dari api neraka. Ini hadis sahih dalam riwayat Muslim. Iya. Kemudian tentang syafaat ini, Syekh rahimahullahu taala pada bagian akhir menjelaskan, walakinnaha la takunu illa min ba'dil idzin war ridha. Akan tetapi syafaat ini tidak akan terjadi kecuali setelah adanya izin dan keridhaan. Ini penjelasan tentang syarat syafaat, syarat mendapatkan syafaat. Yang pertama, izin Allah kepada asy-syafi'. Izin Allah kepada asy-syafi' yang memberikan syafaat. Enggak bisa dia memberikan syafaat tanpa izin Allah. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Kalau dia mau memberikan syafaat tapi Allah tidak ridha, maka tidak akan bisa terjadi. Kama qala ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wa qala ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan, liman yasha' wa yarda, bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhai. Kemudian kata Syekh, wa huwa la yarda illa tauhid wa la ya'zan illa li ahlihi. Dan Allah tidak ridha kecuali tauhid. Dan Allah tidak mengizinkan kecuali orang yang mengamalkan tauhid. Maka ini adalah syarat untuk meraih syafaat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Yakni kalau dia ikhlas, dia yakini kebenarannya dan dia amalkan. Itulah orang yang akan mendapatkan syafaat.
Wa ammal musyrikuna falaysa lahum minasy-syafa'ati nasib. Adapun kaum musyrikin, mereka tidak memiliki bagian sedikit pun dari syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak ada manfaat bagi mereka. Iya. Walaupun ketika di dunia mereka bertujuan menyembah para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh agar mereka dapatkan syafaat para nabi tersebut. Sebagaimana firman Allah tentang ucapan para penyembah berhala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka harapkan. Ya, persis seperti kaum Nasrani. Mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam karena mereka yakini Nabi Isa adalah juru selamat mereka. Apa artinya juru selamat? Pemberi syafaat. Ya. Ini keyakinan orang-orang Nasrani. Tetapi fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Dan perlu diperhatikan, dalam pembahasan syafaat ada dua pembahasan terkait. Yang pertama terkait akidah secara umum, yaitu ahlus sunnah beriman dengan adanya syafaat. Adapun ahlul bid'ah sebagiannya mengingkari adanya syafaat. Kemudian kaitan yang kedua terkait dengan tauhidul ibadah. Pembahasannya terkait dengan tauhidul ibadah, yaitu golongan yang sebaliknya. Kalau yang pertama mengingkari orang-orang yang menolak adanya syafaat, yang kedua adalah mengingkari orang-orang yang berlebihan di dalam syafaat. Bagaimana bentuk berlebihannya? Mereka minta syafaat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menyatakan walillahi asy-syafa'atu jami'an, dan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dan memohon syafaat berarti meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta satu yang khusus bagi Allah. Meminta sesuatu yang khusus bagi Allah, hanya Dia yang mampu dikerjakan. Apabila dimintakan kepada makhluk, termasuk kategori syirik di dalam doa. Maka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan itu disepakati para ulama. Seperti ucapan Syekh di dalam Nawaqidul Islam, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, dia berdoa kepada mereka, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dan memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Pembahasan yang terkait dengan syafaat adalah bagaimana cara meraih syafaat. Ada banyak amalan yang dengannya seseorang akan meraih syafaat. Di antaranya yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kita sebutkan tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Laqad alimtu alla yas'alani ahadun min hadza an hadza qablaka." Sungguh aku sudah tahu tidak ada yang akan bertanya kepadaku tentang ini seorang pun sebelum engkau. Ini semangatnya Abu Hurairah. Maka Nabi SAW bersabda, As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Inilah tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Hanya mereka yang akan benar-benar mendapatkan syafaat. Iya. Dan
Di sini faidah ucapan as'adun nas itu bukan bentuk tafdil, ya. Sehingga diterjemahkan bukan yang paling berbahagia, tetapi yang berbahagia. Sebab tidak ada lagi yang berbahagia selain orang-orang yang bertauhid. Iya. Ini yang pertama, tauhid. Sebesar-besarnya sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mengikuti ucapan muazzin, kemudian berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida fa qala mithla ma yaqulul muazzin." Barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia mengucapkan seperti ucapan muazzin. Ya. Tsumma qala, kemudian dia berdoa, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah." Itu doanya. Illa hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca doa tersebut, siapa yang mengikuti muazzin, kemudian dia membaca doa tersebut, kecuali halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Inilah diantara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, ini yang paling akhir, kata beliau rahimahullahu taala, "Wa uminu bi annal jannata wan nar makhluqatani wa annahuma al-yawm mawjudatani wa annahuma la yafnayan." Dan aku beriman dengan surga dan neraka, bahwasannya surga itu adalah dua makhluk, yakni dua makhluk yang diciptakan, dan mereka atau keduanya hari ini sudah ada dan keduanya tidak akan hancur, yakni kekal, termasuk makhluk Allah yang dikekalkan. Iya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang juga diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang diciptakan. Dan keberadaan mereka, kedua makhluk ini sudah ada sekarang, seperti disebutkan secara jelas di dalam dalil-dalil syar'i. Sehingga pendapat yang benar tentang surga yang didiami Nabi Adam alaihissalam itu juga surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tidak ada satu keterangan yang membedakan. Tidak ada satu keterangan yang membedakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Maka surga itu adalah surga yang dimaksud, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga Allah mengatakan kepada Adam, "Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha." Sesungguhnya engkau tidak akan haus, ya, di dalam surga tersebut. Ya, tidak akan haus dalam surga tersebut. Sebelumnya Allah mengatakan, "Innaka alla tajua fiha wa la ta'ra." Sesungguhnya engkau tidak akan lapar dan tidak akan telanjang di dalam surga tersebut. Nah, ini sifat-sifat yang sama dengan surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin. Jadi pendapat yang kuat itu sama. Jadi surga yang Nabi Adam alaihissalam tinggal padanya, itulah surga yang kelak akan dimasuki oleh kaum mukminin. Dan keduanya adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Ya. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak sekali tentang kekalnya penghuni surga dan penghuni neraka. Iya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin yang lainnya, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Iya, dan mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk, sebagaimana ayat-ayat yang semisal tentang kekalnya penghuni surga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Wattafaqa salaful ummah wa a'immatuha anna minal makhluqat ma la ya'dum."
salaful ummah, generasi salaf dari umat ini dan para imamnya sepakat bahwasanya di antara makhluk ada yang tidak binasa, ada yang kekal. Wa huwal jannatu wan nar wal arsy wa ghairu dzalik, yaitu surga dan neraka dan selain itu. Walam yaqul bi mafana'i jami'il makhluqat illa ta'ifatun min ahli kitab al-mubtadi'in wa huwa qaulun batil. Dan tidak ada satupun yang mengatakan akan tidak kekalnya seluruh makhluk kecuali sekelompok ahlul kitab yang berbuat bid'ah, dan itu adalah ucapan yang batil. Ini sekaligus bantahan ucapan yang disandarkan kepada Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim bahwa mereka termasuk yang berpendapat surga itu atau neraka itu ada batas akhirnya. Ya, yang benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sendiri menukil ulama salaf sepakat surga itu demikian pula neraka termasuk makhluk yang kekal terus tidak ada akhirnya. Iya. Dan di antara makhluk-makhluk yang kekal yang disebutkan para ulama, surga, neraka, arsy, kursi, al-lauhu, al-qalam, apalagi al-arwah, ruh kekal. Kemudian ujubuz dzamb. Apa itu ujubuz dzamb? Tulang ekor manusia. Yang dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan manusia kembali, jasad-jasadnya. Iya, lalu ruhnya disatukan lagi. Ya, ini di antara makhluk-makhluk yang kekal yang disebutkan para ulama. Baik, ternyata ada yang berikutnya tentang ru'yah, ya. Masih ada. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa annal mu'minina. Ini pembahasan yang ke-11 tentang apa yang terjadi setelah kematian. Wa annal mu'minuna yarawna rabbahum bi absarihim yaumal qiyamah kama yarawna al-qamara lailatal badr la yudammuna fi ru'yatihi. Dan bahwasannya kaum mukminin melihat Rabb mereka dengan mata-mata mereka pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat bulan pada malam bulan purnama. Mereka tidak kesulitan di dalam melihatnya. Jelas. Iya. Inilah salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah yang diselisihi oleh kelompok-kelompok bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini kaum mukminin sebagaimana dalil-dalil yang ada akan melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka pada hari kiamat seperti melihat bulan purnama, di malam, melihat bulan di malam bulan purnama. Artinya tidak kesulitan di dalam melihatnya. Ini berdasarkan dalil-dalil yang ada, di antaranya sabda Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan bahwa az-ziyadah yang dimaksud an-nazar ila wajhillahil karim. Melihat, tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah yang mulia. Ya, ini tafsir surat Yunus ayat ke-26. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga dan tambahannya. Tambahannya di situ adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan melihat wajah Allah ini akan terjadi pada hari kiamat dan di surga. Iya. Adapun pada hari kiamat, ulama khilaf siapa saja yang melihat, apakah seluruh makhluk atau sebagiannya saja. Pendapat yang kuat insyaallah taala yang akan melihat hanyalah kaum mukminin dan kaum munafikin, sebagaimana dalil-dalil yang ada. Adapun kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat dalam keadaan mereka merasa nikmat, ya, dan mereka dimuliakan dengan itu. Sebaliknya kaum munafikin mereka melihat Allah untuk dihisab, ya, dan mereka mendapatkan azab dengan itu. Yani mereka dipersulit dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bukan melihat dalam keadaan nikmat. Ini pada hari kiamat. Adapun orang-orang kafir yang murni kafir itu tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya.
baik sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka ataupun sesudahnya. Kemudian kaum mukminin akan melihat Allah lagi pada ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dan ucapan beliau, manusia akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan pada bulan purnama. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama, tidak akan kesulitan di dalam melihatnya. Di sini ada iskal, apakah ini maksudnya menyamakan Allah dengan bulan? Bukan. Tetapi menyamakan ar-ru'yah dengan ru'yah. Paham ya? Bukan yang dilihat, tetapi yang perbuatan orang yang melihat. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama, begitu jelas. Ini adalah penyamaan ru'yah dengan ru'yah, bukan penyamaan Allah dengan bulan. Iya, itu makna hadis tersebut. Jadi bukan maksudnya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu bulan purnama. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sekaligus pembahasan terakhir tentang apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Setelah kematian yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Insyaallah taala pembahasan berikutnya mungkin kita istirahat dulu, ya. Tafadhalu. Kita lanjutkan setelah istirahat. Ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.